Interpersonal skill. Saat ini seringkali kita mendengar istilah interpersonal skill. Pasti banyak banget nih ya pertanyaan yang muncul mengenai interpersonal skill. Apa sih itu interpersonal skill? Penting nggak ya interpersonal skill dalam kehidupan kita? Kalau penting, gimana sih cara meningkatkan interpersonal skill dalam diri kita? Kalau kita udah tahu nih ya interpersonal skill yang kita miliki, gimana sih cara penerapannya? Nah, untuk menjawab itu semua, kita akan bahas satu persatu. Interpersonal skill terdiri dari kata interpersonal dan skill. Sementara interpersonal itu juga dipecah menjadi dua kata, yaitu inter dan personal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inter memiliki makna yaitu di antara dua atau di tengah, yang berarti di antara dua sesuatu, baik hal tersebut berupa objek hidup ataupun objek mati. Kata personal memiliki makna yang berarti bersifat pribadi atau perorangan. Sedangkan kata skill itu berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti suatu keahlian atau kemampuan. Dari pengertian masing-masing kata dapat kita simpulkan interpersonal skill adalah kemampuan setiap orang dalam berinteraksi dengan orang lainnya. Dr. Ranu Saifuddin, MA yang dikutip oleh Risa Handani, menjelaskan bahwa kemampuan atau kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan yang digunakan dalam berkomunikasi, kemampuan memahami, dan berinteraksi dengan orang lain. Howard Gardner juga menjelaskan kecerdasan interpersonal adalah suatu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, menjalin interaksi, dan mempertahankan hubungan yang sudah mereka jalin. Dwi Siswoyo dan kawan-kawan juga menjelaskan kemampuan interpersonal merupakan kemampuan menjalin persahabatan yang akrab dengan teman, kemampuan memimpin kelompok, mengorganisasi, menangani perselisihan antar teman, dan memperoleh simpati dari peserta didik yang lain, sehingga kecerdasan ini terkadang disebut kecerdasan sosial. Berdasarkan teori-teori yang ada, dapat kita simpulkan bahwa interpersonal skill merupakan kemampuan seseorang untuk membangun, mempertahankan, dan mengatasi konflik dalam melakukan hubungan dengan saling memahami perasaan, sikap, atau perilaku, dan merespon secara layak keinginan seseorang. Nah, di sini ada beberapa contoh dari interpersonal skill. Yang pertama adalah komunikasi. Zeti menuliskan, skill yang satu ini tak melulu soal berbicara dan menyampaikan pendapat. Komunikasi juga berkaitan dengan negosiasi, persuasi, atau ajakan sampai teknik menunjukkan pesan-pesan non-verbal. Yang kedua adalah empati. The Balance Scars menunjukkan kalau punya kemampuan ini, kamu bisa jadi seorang pekerja, bahkan atasan yang baik. Tak heran, empati memang sebuah kemampuan memahami orang lain. Dan selanjutnya adalah manajemen konflik. Selanjutnya ada manajemen konflik. Untuk melakukan ini, kamu harus memahami persoalan dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, jalan tengah baru bisa dicari. Dan yang terakhir adalah kerjasama atau kolaborasi. Kerjasama merupakan gabungan dari 3 contoh skill di atas. Saat ada di dalam tim, kamu harus mampu memahami orang lain dan menyampaikan pesan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penting gak sih interpersonal skill itu dalam kehidupan kita? Di sini sudah ada beberapa manfaat mengenai interpersonal skill dalam dunia bekerja. Apa-apa aja sih? Nih, yang pertama itu ada memperbesar peluang diterima kerja. Harapa Education menuliskan, kemampuan interpersonal juga penting dalam proses interview kerja. Karena kita tentu harus bisa memahami serta menjawab pertanyaan dari sang rekruter dengan baik dan benar. Selain itu, interaksi akan selalu terjadi di dunia kerja.
Semua pekerjaan membutuhkan skill ini. Oleh karena itu, peluang kita dapat kerja jadi lebih besar. Nah, yang kedua itu adalah penting untuk kerja dalam tim. Interpersonal skill berguna untuk kerjasama dalam sebuah tim. Kerja dalam tim memang rawan miskomunikasi. Oleh karena itu, kita harus mampu mendengarkan dan menyampaikan pesan dengan baik. Selain itu, mengutip Career Edge, kemampuan interpersonal bisa memudahkan kedekatan di antara dua rekan kerja. Itu tentu lebih baik karena bisa mencegah rasa tidak enak dan kesan kaku. Pada akhirnya, kerja sama tim bisa berjalan lebih maksimal. Yang ketiga itu adalah kesempatan promosi. Kenapa? Ingat, manajemen konflik dan leadership juga bagian dari kemampuan interpersonal. Kedua kemampuan tersebut penting untuk naik jabatan. Yang keempat adalah menjaga hubungan di sekitar, baik antar kamu dengan orang yang ada di sekitar kamu seperti teman, keluarga, dan juga orang tua. Dengan memiliki kemampuan ini, kita mampu menjaga komunikasi yang baik antar satu sama lainnya dan memahami perasaan serta ide yang mereka sampaikan. Jadi nih buat teman-teman, mari kita asah terus ya skill yang satu ini. Dengan begitu, karir kita akan bisa lebih berkembang pastinya. Nah, setelah kita memahami pengertian serta manfaat dari keterampilan interpersonal, atau kita sudah mengetahui nih interpersonal yang kita miliki, berikut ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan, mengasah kemampuan atau mempelajari keterampilan interpersonal yang belum kita kuasai. Yang pertama, dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. Dikarenakan rasa percaya diri sangat berguna dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, baik itu tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Seperti contoh, dengan memiliki rasa percaya diri, kita dapat lebih mudah melakukan negosiasi, mampu menyelesaikan masalah yang ada, mengutarakan pendapat atau feedback, mempercayai orang lain, serta keterampilan interpersonal lainnya akan lebih mudah diterapkan dengan memiliki rasa percaya diri. Yang kedua yaitu meminta saran atau kritik orang sekitar. Dikarenakan kemampuan interpersonal bukan hanya menyangkut dengan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita dapat membangun serta mengembangkan hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Seperti halnya kita bisa meminta saran atau kritik kepada teman kita mengenai bagaimana hubungannya dengan kita selama ini. Apakah kita sudah mendengarkannya dengan baik atau memahami perasaannya dengan baik? Dan masih banyak lagi. Dengan mendapatkan saran serta kritik tersebut, kita dapat berkembang dan memperbaiki kesalahan yang selama ini tidak kita sadari. Dan yang ketiga itu adalah mengikuti pelatihan. Meskipun berupa soft skill, kemampuan interpersonal bisa diasah lewat pelatihan. Idealnya, pelatihan tersebut diisi oleh para ahli di bidangnya. Dengan begitu, kita tak hanya mendapatkan teori-teori saja, ada juga tips dan strategi mengenai keadaan lapangan. Oke, selanjutnya itu adalah perhatikan interaksi orang lain. Lihat saja rekan kerja, teman atau orang yang ada di sekeliling kita yang berhasil membangun hubungan dengan orang lain. Apakah nada bicaranya berbeda? Jangan-jangan komunikasi mereka lebih lancar nih gara-gara pemilihan kata yang tepat. Setelah mengamati semuanya, coba pakai teknik mereka. Dengan begitu kita bisa mengatasi interpersonal skill secara perlahan. Dan selanjutnya itu adalah latihan kebiasaan interpersonal yang baik, yaitu dengan cara menjaga kontak mata, mengatur posisi tubuh yang baik nih saat berbicara, memilih kata yang tepat, melakukan active listening. Dan yang selanjutnya itu adalah memposisikan diri sebagaimana perasaan orang lain. Nih, ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, pikirkan reaksi yang sesuai terlebih dahulu dengan cara membayangkan seperti apa rasanya menjadi orang yang sedang berada di posisi tersebut. Dengan begitu, kita bisa memahami apa perasaan yang sedang dirasakan saat itu, apa yang membuatnya kecewa ataupun marah. Nah, seperti sudah kita ketahui, keterampilan interpersonal itu merupakan salah satu bagian dari soft skill.
sehingga seringkali penerapannya tidak secara langsung atau cenderung tidak pasti. Berikut beberapa tips yang dapat kamu gunakan dalam menerapkan keterampilan interpersonal. Yang pertama adalah memberikan senyum terhadap orang lain. Hal ini dikarenakan senyuman dapat membawa energi serta aura yang positif, sehingga membuat orang lain menjadi lawan bicara kamu lebih nyaman. Dan yang kedua adalah memberikan apresiasi terhadap orang lain. Memberikan apresiasi terhadap lawan bicara dengan berbagai macam cara, seperti mendengarkan serta menghargai orang lain yang sedang berbicara dan memberi tanggapan yang sesuai. Dan selanjutnya adalah memberikan perhatian terhadap orang lain. Hal ini dapat kita lakukan ketika orang lain sedang berada dalam posisi atau situasi yang sulit. Berikan bantuan atau saran jika orang tersebut membutuhkannya. Yang keempat adalah berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Seorang pembicara yang baik dapat meningkatkan semangat lawan bicaranya dan membuatnya masuk ke dalam percakapan. Selain itu, pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh para pendengar. Selanjutnya adalah menjadi mediator yang baik. Ketika terjadi suatu masalah atau konflik, mediator yang baik tidak hanya melihat dari satu sisi perspektif saja, tetapi menempatkan diri di kedua perspektif, sehingga dapat melihat dan menentukan solusi serta opsi yang tepat untuk masalah yang terjadi. Yang selanjutnya adalah mampu berempati. Mampu berempati kepada orang lain yang sedang mengalami masalah dibandingkan mengkritik atau menilai orang lain negatif, namun dapat memposisikan dirinya di tempat orang lain. Yang selanjutnya adalah mampu bekerja sama dengan baik. Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam membangun relasi yang konstruktif dan juga baik. Dalam dunia kerja, kemampuan ini sangat penting dibandingkan terus-menerus berkompetisi dengan rekan kerja. Lebih baik bekerja sama, menemukan ide dan gagasan menarik yang dapat mendorong citra perusahaan.